Ada kuis ya, Ustaz. Banyak berapa? 5. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun nih kayaknya, belum kompaknya. Burung ababil terbang ke Baghdad. Tiba di Baghdad beranak 4. Kalau betul kita umat Muhammad, jawab salam dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru gema musholla ar-Rahman ini terasa. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Mari bersama kita dengarkan ayat Al-Quran yang akan kita bacakan ini. Semoga kita mendapatkan rahmat yang diingatkan oleh Allah. Wa idza quri'atil Qur'an fastami'u. Apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka dengarkanlah. Bisa? Bisa. Ini ada paket belakang banyak, jadi kurang fokus nih. Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat At-Tur, surat ke-52 ayat 21. Surat apa Nana? Iya, surat At-Tur, surat ke-52 ayat 21. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang akan terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami berkah dari Al-Quran ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala serta anak-anak kami yang kami banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, malam yang sangat mulia.
Malam yang paling mulia di antara 7 malam adalah malam Jumat. Malam ini malam Jumat, bukan Jumat malam. Dalam kalender Islam, hari itu dimulai dari tenggelamnya matahari. Hari dimulai dari tenggelamnya matahari. Jadi setelah tenggelam matahari tadi sore, maka masuk hari Jumat. Jadi kalau menyebut hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Jumat. Tadi hari Kamis. Tadi yang hari Kamis. Di malam yang mulia ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia. Majelis yang paling mulia di muka bumi ini adalah majelis zikir, majelis ilmu. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, orang yang menyempatkan waktunya duduk di majelis yang di sana disebut nama Allah, dibesarkan namanya, diagungkan asmanya, maka Allah akan turunkan rahmat dalam majelis itu. Allah akan turunkan sakinah pada setiap orang yang duduk di majelis itu. Kemudian Allah sebut nama satu persatu orang yang duduk di majelis itu di hadapan para malaikat, seraya menyampaikan, wahai malaikat, inilah yang dulu kalian ragukan. Ingat, awal penciptaan manusia, malaikat meragukan kita. Betul nggak? Ya, betul. Malaikat meragukan kita. Ketika Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, menyampaikan kepada malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, pengatur, pemelihara, penjaga. Apa jawab malaikat? Ya Allah, saya ragu. Ya. Apakah engkau akan menciptakan orang yang akan menumpahkan darah? Maka ketika banyak manusia yang aktivitas kehidupannya membuat kerusakan di muka bumi, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan, menyimpang dari aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Kemudian di antara mereka ada yang tunduk, taat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang itu disebut namanya satu persatu di hadapan para malaikat. Dibanggakan, inilah hambaku. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, Allah rahmati, dan Allah banggakan di depan para makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga semoga tercurah kepada kita umatnya yang tunduk taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang kami banggakan, tema yang diberikan kepada saya malam hari ini, wirid bulanan di bulan Oktober, bulan Agustus. Di bulan Agustus ini adalah menjadi keluarga yang dirindukan surga. Gimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu, anak-anak kami bertanya ini. Kalau merindukan ini harus ditanya dulu. Rindu enggak? Apakah Bapak Ibu dan anak-anak kami semuanya bersedia mau menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga? Cinta itu nggak boleh bertepuk sebelah tangan, ya Bu. Surga merindukan kita, tapi kita nggak merindukan surga. Jangan seperti cinta yang nggak berbalas. Ya, di rumah seperti cerita Laila Majnun.
tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dia membayangkan seseorang yang sangat dia rindukan. Ternyata seseorang itu tidak memikirkan dia, tidak merindukan dia. Sekali lagi Bapak Ibu anak-anak kami semuanya, apakah Bapak Ibu dan anak kami juga merindukan untuk masuk surga? Alhamdulillah. Ya Allah, kami menyaksikan Bapak Ibu majelis Mushola Ar-Rahman merindukan untuk masuk surga-Mu ya Allah. Amin. Dan jadikan surga-Mu juga merindukan kami yang berada di majelis ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu malam hari ini, kalau betul kita merindukan surga dan surga akan merindukan kita, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, betul? Ya kalau tidak memenuhi syarat gimana merindukan? Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya, kiat-kiatnya, agar kita menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, arahan, petunjuk. Dan tidak hanya secara tekstual, tidak hanya secara konsep, tidak hanya konsep dalam arti kata, tidak hanya teori, ya. Tapi Allah contohkan, Allah berikan contoh keluarga yang dirindukan surga. Ini loh keluarga yang dirindukan surga itu. Ciri-cirinya begini, tanda-tandanya begini, dan langsung diberikan contoh sosok keluarga yang dirindukan surga itu sosok keluarga yang mana. Nah, akan kita sampaikan dalam kesempatan ini dan semua kita sebenarnya sudah memahami itu, tinggal menguatkan saja. Keluarga yang dirindukan surga artinya satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Kita bicara keluarga, kita batasi saja dulu, keluarga kecil atau keluarga utama. Ayah, ibu, anak. Kan keluarga itu kan terbagi bagian. Ada keluarga utama, ada keluarga nasab, ada keluarga kampung. Keluarga utama, anak, ayah, dan ibu. Kalau keluarga nasab, ada mahram di sana, ada 11 jalur mahram itu. Allah contohkan dalam sejarah Islam, dalam Al-Quran, dalam sirah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu Allah sebut sebagai al-usrah al-misaliyatul fil Islam, keluarga teladan di dalam Islam. Jadi nanti Bapak Ibu kalau lihat di Al-Quran, kata uswatun hasanah itu ditemukan 2 kali. Yang pertama adalah keluarga Nabi Muhammad SAW, surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ada dalam surat Al-Ahqaf. Kita ceritakan dulu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu dijadikan sebagai role model, sebagai keluarga teladan. Karena satu keluarga itu semuanya mendukung untuk terlaksananya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, kita ambil keluarga yang dari Ismail. Istrinya Hajar, anaknya Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, anaknya siapa namanya? Anaknya Ismail. Hajar, Ibrahim, Ismail. Itu keluarga yang akan bertemu nanti sampai ke surga. Dan ada keluarga-keluarga lainnya.
Kisahnya mungkin kita sudah sering membacanya, mendengarnya. Bulan haji adalah bulan untuk mengenang perjalanan beliau juga. Ibadah kurban juga ibadah mengenang millata Ibrahim, milah dari Ibrahim. Satu penggal saja. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, dalam mimpinya menyembelih siapa? Menyembelih Ismail. Ya kan? Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail, kemudian Ibrahim menyampaikan kepada anaknya dengan penuh rasa haru, iba. Tapi ini harus disampaikan. Sehingga ketika disampaikan kepada putranya Ismail, ya abati fa'al, ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Pertanyaan ini sulit untuk dikeluarkan oleh Ibrahim. Dan tidak tahu apa yang akan dijawab oleh Ismail. Bahkan dalam pikiran Ibrahim mungkin Ismail akan menjawab dengan kalimat yang kontra, yang sebaliknya. Namun Ismail alaihissalam anak yang soleh, anak yang baik, anak yang patuh. Jawaban yang tidak terduga keluar dari putranya Ismail dengan bahasa yang sangat luar biasa baiknya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Semoga engkau mendapatiku, aku termasuk orang yang sabar. Sehingga terlaksana dengan luar biasa baiknya. Dan bagaimana kisah Hajar kepada Ibrahim? Ketika Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di tempat yang tidak berpenghuni, Bakkah. Dan pada waktu itu belum ada sesuatu apapun, tumbuh-tumbuhan juga nggak ada, air pun tidak ada. Tapi ketika ditempatkan Hajar dan Ismail hanya berdua, seorang ibu dengan bayinya, kemudian Allah perintahkan Ibrahim kembali ke Palestina. Ibrahim berangkat terus maju ke depan melangkah sehingga Hajar bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku hanya berdua dengan bayiku ini? Dengan apa kami akan hidup di sini? Pertanyaan-pertanyaan terus demikian. Tidak dijawab oleh ayahnya, oleh suaminya Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada ilham, ada firasat pada Hajar, dirubah pertanyaannya. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Mendengar kalimat itu langsung berhenti Ibrahim dari melangkahnya dan membalik badannya mengatakan, iya, ini adalah perintah Allah. Apa kata Hajar? Kalau ini perintah Allah, tinggalkan kami berdua di sini. Allah pasti akan selamatkan kami. Allah akan pasti beri kami kehidupan. Maka dengan itu Ibrahim berangkat dengan lega, dengan tenang. Dan Hajar bersama Ismail berdua di tanah yang gersang itu, bertawakal hanya kepada Allah, tidak ada gelisah, tidak ada gundah, tidak ada resah. Tapi berupaya semaksimal mungkin, Allah pasti akan berikan sesuatu yang di luar dari kemampuannya. Lari dari Sofa ke Marwah, balik lagi ke Sofa ke Marwah, dan dalam perlariannya itu, dalam 7 kalinya, dilihatnya di kaki Ismail sudah terdapat zam-zam, zam-zam, zam-zam. Berkumpullah sehingga air semenjak waktu itu dari kaki Ismail alaihissalam atas perjuangan Hajar dari Sofa ke Marwah, dan air itu abadi sampai hari kiamat nanti tidak akan kering. Berapapun diminum oleh orang yang baik yang haji, umroh maupun orang yang berada di sana tidak akan kering. Allahu Akbar. Ini sosok yang sangat luar biasa yang Allah jadikan panutan, toladan
Dan dalam setiap ibadah senantiasa kita mengenangnya. Dan setiap sholat kita Bapak Ibu, kita bersolawat hanya kepada dua nabi. Betul? Dalam tahiyat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama wa ala ali wa barik ala wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama itu bukan bahasa Minang ya. Kalau bahasa Minangnya kama pergi kemana? Kama itu artinya sebagaimana. Ya Allah, berilah selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah selawat, Engkau telah agungkan, Engkau telah muliakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah berkahi Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Inilah sosok keluarga yang dicintai oleh Allah yang nanti akan menepati surga, dan keluarga-keluarga yang mengikuti. Nah, ini penting. Dari berikutnya ini akan kita sampaikan. Keluarga-keluarga yang mengikuti ittiba. Keluarga-keluarga yang mengikuti keluarga Ibrahim dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk keluarga yang mengikutinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siap ya, kita mengikuti keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim salam. Bapaknya soleh, ibunya solehah, anaknya juga soleh. Anaknya soleh-solehah, ibunya soleh, bapaknya soleh, sehingga satu keluarga itu Allah janji Allah akan pertemukan mereka di surga. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, surat At-Tur ayat 21. Nah, bagaimana supaya kita akan menjadi penghuni surga? Kita tidak menjadi penghuni neraka. Dalam kesempatan ini paling tidak ada 4, nanti selebihnya banyak nih ya. Kriteria, tanda-tanda, ya, kiat-kiat agar kita menjadi penghuni surga nanti, agar kita dirindukan oleh surga dan kita merindukan surga. Yang pertama adalah keluarga yang memiliki salimul aqidah. Keluarga yang memiliki akidah yang bersih. Salimul aqidah. Akidah yang bersih. Itu pertanyaannya, berarti ada akidah yang kotor? Berarti ada akidah yang kotor? Ada. Kalau ada akidah yang bersih, itu ada akidah yang kotor. Yang pertama, akidahnya harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari segala bentuk kesyirikan, tahayul, khurafat. Inilah sebenarnya akan kita dalami kalau kita mengkaji khusus akidah. Dan ini mutlak harus terjadi di keluarga kita. Akidah di keluarga kita harus bersih. Karena dosa terbesar itu adalah apa dosa terbesarnya? Syirik. Dosa terbesar itu syirik. Bahkan Luqman saat dia mengajarkan kepada anaknya, memberikan pelajaran kepada anaknya, pelajaran pertama apa? Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah sungguh kezaliman yang paling besar.
Dosa yang paling besar nomor satu adalah syirik. Kadang-kadang bingung anak-anak kita juga, syirik apa syirik ya? Apa contohnya gitu ya? Di tengah kehidupan masyarakat kita masih banyak. Harus kita waspadai sekali lagi. Kesyirikan masih banyak. Tahayul, khurafat. Tahayul percaya ke tuyul. Jadi tahayul itu percaya ke tuyul. Tahayul itu adalah percaya kepada hayalan-hayalan. Jadi hayalan-hayalan, tahayul-tahayul. Kalau khurafat itu adalah cerita-cerita, ya, dongeng-dongeng, mistik-mistik, itu khurafat. Yang tidak berdasar, yang tidak bersumber. Kalau di keluarga bagaimana? Kami masih banyak menyaksikan keluarga itu mulai dari, jangankan melahirkan, mulai dari hamil seorang istri sudah ada di sana bentuk-bentuk kesyirikan. Ini yang mesti kita jaga sedemikian rupa. Ya, udah ada contoh-contohnya. Ada yang pakai bawang, ada yang pakai gelang, ada kemana pergi pakai gunting, ya. Kalau bawa gunting karena takut nanti ada ancaman yang harus boleh saja. Tapi kalau dia menggunakan itu hanya karena takut sesuatu yang hayalan-hayalan, gitu ya. Kemudian anak lahir pakai, kemudian demam sedikit bukan ke dokter, ya, kata-kata tersapu dan sebagainya. Itu di tengah masyarakat kita masih banyak. Naudzubillah kadang-kadang. Dan ternyata itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Maka ketika Rasulullah, cucu beliau lahir, Hasan dan Husain lahir, apa yang dibaca Rasulullah kepada cucunya? A'udzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. Ini kita sampaikan, memang seharusnya membentuk keluarga mulai dari memilih jodoh ya. Insyaallah Ustaz Ridho sudah lagi. Udah dapat jodohnya. Ya. Ya. Jadi ketika Hasan dan Husain, Hasan lahir, apa Rasulullah doanya itu? Aku pelindungkan engkau, mu'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainil lamah. Ku pelindungkan engkau dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap gangguan setan, dari racun dan dari mata yang jahat. 'Ainil lamah. Ain. Lanjutnya ada penyakit ain. Itu ada doanya, 'ainil lamah. Lemah, bahasa awaknya kan lemah. Lamah itu memang lemah. Tapi 'ainil lamah itu pandangan mata yang jahat. Pandangan mata yang 'ainil lamah itu kalau di kondisi Minang kita itu orang menyebutnya palasi. Palasi itu muncul dari sorot mata. Jadi ada seseorang yang punya akuan. Akuan itu orang yang diikuti jin. Orang yang diikuti jin, dan dia setiap melihat anak bayi, bayinya itu menangis. Bayinya itu terjadi sesuatu yang di luar, ya, yang disebut mistik-mistik. Langkahnya adalah doa, tidak ada kata lain. Dan itu masih banyak terjadi di kehidupan masyarakat kita. Selagi itu masih ada, tidak akan bisa temu nanti di surga. Jadi praktek-praktek kesyirikan di tengah masyarakat masih cukup banyak. Kemudian dukun-dukun, ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah kita di Sumbar tidak terlalu banyak, tapi ada yang pelaris supaya dagangannya laris. Makanya hati-hati, kadang-kadang kita kalau pergi ke rumah makan atau pergi berbelanja, jangan dianggap semua orang baik. Kalau ada sesuatu yang biasanya kita ada detak, misalnya pergi kepada sesuatu, ada aja daya tarik kepada suatu tempat yang daya tariknya itu
Tidak masuk akal lah. Artinya, jadi kalau memang masakannya enak, kemudian pelayanannya baik, wah itu memang begitu. Kita pergi ke rumah makan kan tentu itu yang dicari. Masakannya lama, pelayanannya ramah, itu yang kita cari. Tapi kalau tidak seperti itu, kadang karena ada daya tarik gangguan setan, gangguan jin. Ada yang letakkan di atas pintu, di pintu keluar, di pintu masuk dan sebagainya, dan itu banyak sekali. Apakah mereka tidak sholat? Sholat. Mereka sholat juga. Itu tadi, makanya salimul akidah itu akidah yang benar, akidah yang bersih. Apakah mereka tidak bersyahadat? Bersyahadat. Mereka Islam juga. Tapi keislamannya itu masih dikotori oleh perbuatan-perbuatan, oleh sikap-sikap, tindakan-tindakan yang itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan tidak dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Ini yang pertama, karena waktu kita yang batasinya mungkin lebih akan kita dalami mungkin selanjutnya. Jadi ketika akidah kita sudah benar, sudah bersih, itu jaminan pertama. Karena keimananlah yang akan mengantarkan kita ke surga. Karena itu dikatakan oleh Allah tadi. Waladina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum imanin. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti keimanan dari keluarganya tadi, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatna min 'amalihim syai'. Maka kami akan pertemukan mereka nanti di surga, keluarganya itu. Nah, nanti mau enggak bertemu ayah di surga? Mau kan? Alhamdulillah. Bertemu bunda di surga? Mau. Sebagaimana kemauan kita hari ini. Ketika bunda berpisah dengan anaknya sekolah baru sebulan udah kangen banget misalnya kan. Baru sebulan, hari Minggu besok udah pertemuan, rasanya besok udah hari Ahad aja gitu ya. Iya. Begitu rindunya kita ingin bertemu anak yang selama ini dekat dengan kita. Seperti itulah nanti kalau keimanan kita setara, keimanan kita benar, bersih dari akidah kita, Allah akan pertemukan itu nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sahihul ibadah. Nah, syarat yang kedua, ibadah yang benar. Sahihul ibadah. Sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Yang pertama, akidahnya sudah bersih. Ada orang akidahnya sudah bersih. Saya syirik-syirik itu ya enggak. Dukun-dukun juga enggak. Ya. Kamu kalau akidah ya hanya Allah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Enggak ada yang lain dari itu. Betul, sudah benar kan? Tapi ketika dilihat ibadahnya, kadang sholat, kadang tidak. Ya. Kalau ditanya akidahnya, dia enggak percaya ke yang tahayul itu enggak percaya. Kerupat-kerupat itu enggak. Nah, itu betul, satu betulnya baru. Yang kedua, ibadahnya harus benar. Ibadahnya harus benar. Ibadah yang paling utama dalam agama kita adalah sholat. Ibadah yang utama. Yang lainnya itu berikutnya. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini menunjukkan ibadah itu harus ittiba, harus mengikuti petunjuk, ya. Nggak boleh buat ibadah mahdhah, ibadah khusus itu dikarang-karang sendiri, nggak boleh. Ditambah, dikurang, nggak boleh. Sahihul ibadah. Ibadahnya yang benar. Nah, ibadah yang pertama yang ingin kita tekankan di sini adalah sholat. Dan ini adalah perintah Allah. Lihat dalam surat Toha, surat ke-20, ayat 132. Surat Toha, surat ke-20, ayat 132. Mari kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka
bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa wal 'aqibatu lit taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Ayo Ibu, ayatnya jelas sekali. Wa'mur ahlaka bis sholati, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Jadi memerintahkan untuk sholat itu kewajiban keluarga. Kewajiban ayah memerintahkan kepada anak, memerintahkan kepada istri, kewajiban istri mengingatkan kepada suami, mengingatkan kepada anak, anak pun juga mengingatkan ayah dah sholat. Keluarga. Dan dalam memerintahkan, mengajak keluarga untuk sholat itu wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Bersabar mengerjakan ini ada dua maknanya. Bersabar mengerjakan sholat itu sendiri, atau bersabar dalam mengajak untuk sholat. Jadi dalam mengajak sholat itu tidak ada istilah batasannya. Sama seperti batasan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau habis kesabaran itu tidak sabar lagi namanya. Ya. Artinya mengajak sholat, mengingatkan sholat pada keluarga itu tanpa batas, seterus-terusnya. Diingatkan dengan kebaikan, diingatkan, diajak. Ya. Kalau kita enggan, segan, ragu mengajak keluarga untuk sholat, di sini Allah tantang bahasanya. Allah ingatkan. Kalau tidak sholat itu karena sedang kerja, sedang mencari rezeki, maka Allah ingatkan, la nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Kalau karena sholat hilang pekerjaan, kan ada juga nanggung. Nanggung. Ada juga karena sibuk padatnya, lupa. Ya. Yang sering terjadi kalau orang-orang kantoran itu setelah asar, kerja pulang. Ya. Cek clocknya, waktunya jam masuk asar, bekosilah di rumah. Dari kantor kejar ke rumah, sampai di rumah panik. Ya, mendinginkan badan dulu. Mandi, setelah mandi ternyata dengar azan maghrib, hilanglah asarnya. Kalau karena rezeki, naudzubillah min dzalik, Allah tantang, nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki kamu itu. Bukan karena sholat itu kamu kurang rezekinya, bahkan sholat itulah yang mendatangkan rezeki. Bahkan sholat yang kita jaga sedemikian rupa itu sebagai wasilah, sebagai alat, sebagai pengantar, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Dan terkait dengan sholat ini Rasulullah sangat tegas sekali kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah anak-anak kita sudah terjaga sedemikian rupa. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita, ajari aja anak-anak kalian sholat ketika mereka sudah usia sab'an. Pada usia 7 tahun kita ajari mereka sholat. Tapi ketika sudah 10 tahun ternyata mereka tidak sholat, fadribu, pukul mereka. Pukul itu pukul pendidikan tentunya. Pukul yang dimaksud bukan hanya sekedar, tapi lebih keras daripada yang tadi. Kalau yang awalnya kan cuma diingatkan, diajak, ditegur. Nah, pukul pendidikan dalam berbanyak bentuk. Misalnya dikurangi belanjanya. Tadi ada sholat subuh, lupa. Dan biasanya 20.000 kasih 5 balik. Sholat 5 waktu, 1 waktu 5.000. Kalau 5 waktu cukup 25, kurang 2 15, kurang 5 tidak dikasih belanja. Kan itu juga dalam bentuk pendidikan. Tidak mesti pukulan fisik, dan sekarang tidak disarankan, bahkan tidak boleh kontak fisik. Karena kontak fisik itu akan membekasnya. Lebih baik nasihat-nasihat yang kita berikan. Baik, yang nomor 3 saja dulu supaya
supaya ini karena waktu kita mati dulu khuluq. Yang nomor 3 adalah akhlak yang mulia, berakhlak, berbudi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Ya. Salimul akidah, sahihul ibadah, dan matinul khuluq, akhlak yang mulia. Wa Allah ya Rabbi, akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Contoh utama yang Allah berikan kepada Nabi kita, dan sungguh kai Muhammad adalah berakhlak yang tinggi, berakhlak mulia. Membahas akhlak mungkin sangat banyak. Kalau di keluarga, tentu akhlak di keluarga harus kita jaga sedemikian rupa. Kita latih, kita didik mereka menghormati yang tua, menghargai sebaya, menyayangi yang muda. Itu harus sudah menjadi ya budaya di keluarga. Kalau adik kakaknya bertiga berempat, panggilan yang paling baik. Kalau memang kakaknya dipanggil udah, panggil abang, panggil mbak, artinya panggilan penghormatan. Kalau kepada adiknya adik, panggil adik. Jangan terjadi dia tidak menghormati kakak-kakaknya. Kadang manggil kakaknya manggil nama saja gitu ya. Itu juga salah satu daripada adab. Setiap adab keluarga sangat banyak. Keluar rumah kemanapun pergi minta izin. Bapak Ibu, waktunya yang agak terbatas, jadi cukup 3 itu saja, insya Allah. Ini menunjukkan harus disambung ya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, jadi 3 itu ya, akidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Insya Allah 3 syarat itu akan mengantarkan kita akan ditemukan oleh Allah keluarga kita ini ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Masya Allah. Ya. Sekarang sudah bisa. Kita bisa aja, anak-anaknya bisa enggak? Sekarang aja, kuisnya sekarang aja ya. Baik, kita minta, berarti ini karena seimbang nih kayaknya, yang putra 5, yang putri 5. Ya, supaya seimbang ya. Ada 5 putra, 5 putri. Setuju ya? Nah, sekarang putra dulu, supaya tidak berebut ya. Nah, putra 2 dulu, nanti putri 2, baru berikutnya. Baik, yang putra. Pertanyaannya ya, yang mudah-mudah saja. Siapa nama anak Nabi Ibrahim? Ini dulu, siapa? Ismail alaihissalam. Alhamdulillah. Ya. Satu lagi yang putra, ya. Ya, bentar ya. Ini agak sulit, tapi ingat-ingat ya, tadi udah saya ulang-ulang ya. Dalil surat yang kita baca dalam pengajian kita malam hari ini tadi, surat, saya sebutkan aja surat At-Tur ya. Ayat berapa? Oh ya, belakang. Dulu sini loh. Jawabnya di sini. Ayat berapa? Ayat 21. Oh iya, enggak apa, tunggu. Masih ada 3 lagi. Yang putri. Yang putri. Yang putri siapa nama istri Nabi Ibrahim? Ya sini. Siapa namanya? Hajar. Nanti aja. Putri satu lagi. Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ya. Ini yang mudah lah. Kalau yang sulit nanti ya.
Surat apa? Surat, nama suratnya saja ya. Tunggu dulu. yang menerangkan bahwa syirik adalah dosa paling besar yang kita bacakan tadi. Ayo siapa? Ya sini. Siapa? Nah. Yang kita baca tadi.